Baiklah, kita mulai dengan materi kelas 7 semester 2. Kita mencoba beberapa soal yang berkaitan dengan ujian akhir semester 2, kelas 7. Yang pertama kita mulai dengan materi tata surya. Nomor 1, bintang yang paling dekat dengan bumi yaitu Matahari, Bima Sakti, Venus, D. Alpha Centauri. Nah, kalian bisa pikirkan dulu kira-kira untuk nomor 1 ini bintang yang paling dekat dengan bumi apa kira-kira? Ya, benar ya. Ada yang benar menjawab ya. Jawaban A, matahari. Kenapa matahari? Nah, ini bintang yang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Matahari merupakan salah satu bintang terbesar di galaksi Bima Sakti dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Venus merupakan nama planet yang biasa disebut dengan bintang fajar. Sedangkan Alpha Centauri merupakan bintang yang letaknya lebih jauh dari matahari. Oke, terima kasih. Sekarang soal nomor 2. Planet yang paling jauh dari matahari. Uranus, Neptunus, Merkurius, Saturnus. Ayo kita pikirkan dulu. Kira-kira apa ya? Iya, benar. Jawaban B yaitu Neptunus. Urutan planet dari yang paling dekat dengan matahari kita mulai dengan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Jadi Neptunus itu planet yang paling jauh. Yang ketiga, gerakan planet berputar pada subuhnya disebut dengan apa? Revolusi, rotasi, vibrasi, atau evolusi? Ya, benar. Jawaban rotasi. Gerakan planet berputar pada sumbunya disebut rotasi. Sedangkan gerakan berputar mengelilingi matahari disebut revolusi. Nah, kalau ada vibrasi gimana? Vibrasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Sedangkan evolusi merupakan perubahan sifat-sifat terwariskan dari suatu populasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi tidak ada ngaruh dengan ABC. Oke, lanjut. Nomor 4. Planet terbesar dalam tata surya. Nah, planet apa ya? Ya, coba. Jupiter, Venus, Merkurius, atau Uranus? Ya, jawabannya adalah Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter dengan diameter 142.984 km. Sedangkan planet yang terkecil adalah Merkurius dengan diameter 4.879 km. Oke, lanjut nomor 5. Deimos merupakan satelit alami planet apa? Jupiter, Mars, Venus, Saturnus. Ya, jawabannya B, Mars. Karena Mars memiliki 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Nomor 6, Bumi memiliki 1 satelit alami. Bulan, Charon, Phobos, Triton. Ya, A, Bulan merupakan satelit alami Bumi. Bulan akan selalu berevolusi mengelilingi Bumi. 7. Planet Bumi mempunyai periode rotasi 23,9 jam, 6,4 hari, 365 hari atau 1 tahun,
88 hari. Ya, jawaban A. Periode rotasinya, waktu putar mengelilingi bumi, mengelilingi sumbunya, itu sebesar 23,9 jam. Sementara periode revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Lanjut. Nomor 8. Yang termasuk anggota planet dalam. Ada bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus, Merkurius, Venus, dan Jupiter, Merkurius, Venus, dan bumi. Ya, jawaban D. Merkurius, Venus, dan bumi. Karena planet itu berada di dalam garis edar bumi. Sedangkan berada di luar garis edar bumi, itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lanjut, nomor 9. Jarak terjauh antara planet terhadap matahari. Heliosentris, helium, perihelium, aphelium. Ya, jawaban D. Aphelium terjauh. Kalau dekat, perihelium. Kalau helium tidak, itu nama partikel atau logam. Kalau heliosentris itu teori. Ya, itu tidak ada kaitannya ya. Lanjut, nomor 10. Bumi berotasi selama 24 jam, 24 bulan, 24 hari, 24 tahun. Ya, jawaban A, 24 jam atau 23,9 jam. Ya. Sedangkan kalau bumi berevolusi 1 tahun atau 365 hari. Kita lanjut dengan materi tentang sel dan jaringan. 1 unit terkecil pada makhluk hidup adalah. Ya, jawaban B. Yaitu sel. Ada jaringan, ada organ, ada sistem organ. Pembahasan dari soal nomor 1 ini adalah unit terkecil. Maka jawabannya adalah sel. Yang nomor 2, berikut fungsi dari mitokondria. Mengatur jalannya oksigen dalam sel, sebagai organ penghasil warna hijau, pelindung bagian dalam sel, tempat pembakaran sel-sel makanan dengan bantuan oksigen pada sel. Jawabannya, ya benar. Mitokondria itu merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi sebagai tempat pembakaran sari-sari makanan menjadi energi. Jawabannya D. Ya. Nomor 3. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Ada sel tumbuhan memiliki nukleus sedangkan sel hewan tidak. Sel tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan sel hewan memiliki membran sel? Ya, jawabannya B. Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi sel hewan memiliki membran sel. Berikutnya nomor 4. Gen merupakan faktor dari keturunan yang terdapat pada kromosom, mitokondria, kloroplast, inti sel. Gen merupakan, ya, A. Gen merupakan faktor keturunan yang terdapat pada kromosom. Berikut ini bagian terdalam sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Mitokondria, membran plasma, nukleus, ribosom. Ya, jawabannya D. Ribosom. Baik, demikian dulu pertemuan kali ini tentang sel-sel dan jaringan. Nanti pada bagian yang kedua kita akan lanjut dengan materi-materi yang lebih seru untuk kita simak dan pelajari. Sampai jumpa.